Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam justice, dan salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rifki Satria Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Dan 3 rekan saya dari kelompok 11 yaitu Vina Melani, Anida Zakia Febriani, dan Heri Wayono akan memaparkan sebuah materi dari tugas hukum internasional, yaitu pengulasan kembali materi yang pernah diterangkan oleh dosen kita, yaitu Bapak Hendy Sumandi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Anida Zakia Febriani. Materi yang pertama yaitu pengantar hukum internasional, dan definisi yang disampaikan oleh Mukhtar Kusma Atmaja sesungguhnya merupakan definisi yang komprehensif karena mengandung 2 aspek penting dari hukum internasional, yaitu pertama sumber hukum internasional. Hukum internasional tidak saja terdiri dari kaidah yang tertuang di dalam berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional, tetapi juga asas hukum sebagai norma hukum yang abstrak yang menjadi landasan berlakunya berbagai kaidah perjanjian internasional. Sumber hukum internasional yang menurut pasal 38 ayat 1 status Mahkamah Internasional yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan sumber hukum tambahan yaitu putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum. Kedua, subjek hukum internasional. Maksudnya bahwa dalam definisi hukum internasional tersebut tersirat bahwa yang diatur oleh hukum internasional adalah hukum yang dilakukan subjek hukum internasional, yaitu hubungan negara dengan negara, negara dengan subjek hukum yaitu negara dengan organisasi internasional, negara dengan individu yaitu negara dengan palang merah internasional, dan negara dengan pemberontakan atau belligerent. Materi yang kedua itu perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional. Perbedaan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional mengatur soal hubungan antara negara, sedangkan hukum nasional mengatur hubungan individu dengan individu dan dengan negara. Selanjutnya, hukum internasional berdasarkan atas persetujuan antar negara termasuk persetujuan menurut TRIPL adalah perjanjian dan kebiasaan internasional. Materi yang ketiga yaitu teori mengikat hukum internasional kepada hukum nasional. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Konsep dualisme menekankan perbedaan antara hukum nasional dan internasional dan mewajibkan pengubahan hukum internasional menjadi hukum nasional. Tanpa pengubahan, hukum internasional tidak diakui sebagai hukum internasional. Hukum internasional harus menjadi hukum nasional atau bukan hukum sama sekali. Materi yang selanjutnya yaitu bukti eksistensi hukum internasional terhadap hukum nasional. Eksistensi hukum internasional terhadap hukum internasional secara garis besar ada 2 praktik yang berkaitan dengan materi yang kali ini. Yang pertama, negara yang menempatkan hukum internasional dalam posisi yang sama dengan perundang-undangan hukum nasional. Konsekuensinya, perundang-undangan hukum nasional dapat mengamandemen atau bahkan dapat membatalkan ketentuan hukum internasional tersebut. Yang kedua, negara yang cenderung menempatkan hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional. Mekanisme dan prosedur yang dipakai oleh masing-masing negara untuk menerapkan hukum internasional di tingkat nasional tidak seragam. Salah satu alasan utamanya karena mereka menganggap hal ini merupakan bagian dari kedaulatan negara. Beberapa bukti nyata eksistensi hukum internasional adalah ketika terjadi perundingan internasional, negara dalam hubungannya dengan negara lain tetap tunduk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional. Demikian pula, jika berhasil disepakati, maka mereka pun tunduk dan mentaati isi perjanjian sebagai kaidah hukum internasional. Bahkan negara-negara yang sedang berperang pun mentaati prinsip-prinsip kaidah-kaidah hukum perang internasional. Adanya lembaga-lembaga penyelesaian hukum seperti arbitrase dan
berbagai pengadilan internasional yang senantiasa menggunakan argumentasi-argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya. Dalam praktik hukum internasional dapat diterima dan diadaptasi ke dalam hukum nasional negara-negara. Tidak ada satu negara pun dalam perbuatan hukum nasional dapat melihat kaidah hukum internasional yang ada. Materi selanjutnya yaitu teori dualisme dan monoisme atau monisme. Teori monisme atau monoisme hukum internasional dan hukum nasional dipandang sebagai dua aspek yang sama dari satu sistem. Teori monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku di mana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kessel, analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat asas hukum. Lebih jauh, Hans Kelsen mengatakan bahwa tidak perlu ada pembeda antara hukum nasional dengan hukum internasional karena alasannya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Yang kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati. Yang ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja, atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Dualisme. Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri dengan satu lainnya. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional dilihat dari tiga aspek, yaitu yang pertama, perbedaan dari sumber hukum, di mana hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dan dalam masyarakat hukum internasional. Yang kedua, perbedaan dari subjek hukumnya, di mana subjek hukum nasional adalah individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Yang ketiga, perbedaan mengenai kekuatan hukumnya, maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan antar negara-negara horizontal. Materi selanjutnya yaitu doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi. Doktrin inkorporasi menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian hukum nasional. Dalam hal suatu negara mentandatangani dan meratifikasi terakat, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap warga negara tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Doktrin transformasi yaitu menyatakan peraturan-peraturan hukum internasional untuk berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Materi selanjutnya yaitu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ada dua. Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan paling tua karena yang pertama muncul sebagai subjek hukum internasional. Negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek hukum internasional lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Pada hakikatnya, organisasi internasional didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen demi mencapai tujuan bersama. Perkembangan organisasi internasional yang semakin pesat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat hukum internasional. Selain memberikan corak baru dalam hukum internasional, organisasi internasional juga memberikan atau melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru di dalam negara-negara keanggotaannya.
Ketiga yaitu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional sebenarnya merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional dalam hubungan internasional menjadi sangat strategis. Walaupun merupakan organisasi internasional non-pemerintah, negara-negara maupun organisasi-organisasi internasional sudah mengakui kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Dalam peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana, peperangan, pengungsian, dan lain-lain, peran Palang Merah Internasional dalam pembentukan dan pengembangan hukum humaniter internasional juga sudah banyak diakui. Negara sebagai subjek hukum internasional. Negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek hukum internasional yang lain. Hal ini menyebabkan negara menjadi subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang paling luas. Subjek-subjek hukum internasional lain memiliki hak dan kewajiban yang terbatas pada hal yang menjadi bidang kegiatan atau maksud dan tujuannya. Kedudukan ini membuat negara memiliki peran yang sangat dominan sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, kedaulatan negara atas wilayah. Hukum internasional didasarkan pada konsep negara. Negara pada dasarnya bekerja di atas fondasi kedaulatan yang mengekspresikan secara internal supremasi daripada lembaga pemerintah dan mengekspresikan secara eksternalisasi negara sebagai badan hukum. Tetapi kedaulatan itu sendiri dengan pengiringnya atas hak dan kewajiban hukum didasarkan pada faktor wilayah kedaulatan negara atas wilayah hukum internasional didasarkan pada konsep negara. Wilayah suatu negara sendiri ditentukan oleh batas-batas tertentu baik itu darat, laut maupun udara. Wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok maupun tempat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Wilayah laut. Kondisi geografi bumi menunjukkan bahwa wilayah lautan lebih besar dari wilayah daratan. Sehingga konsekuensi logisnya adalah bahwa sebagian besar sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan manusia tersedia di lautan. Selanjutnya, wilayah udara. Kedaulatan suatu negara atas wilayah udara mengikuti wilayah darat dan laut sampai suatu ketinggian yang disebut ruang angkasa. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan dalam hukum internasional mengenai batas wilayah udara suatu negara. Yang dipakai sebagai pedoman adalah sampai suatu batas di mana pesawat udara masih bisa terbang di ruang udara. Selanjutnya, pengakuan dan self-determination. Pengakuan adalah cara mengakui fakta dan kemudian menimbulkan konsekuensi hukum. Peran dari pengakuan ini adalah untuk memudahkan negara-negara terkait dalam melakukan transaksi internasional di masa depan. Memperoleh pengakuan nasional secara otomatis akan menunjukkan bahwa negara menerima hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional. Secara garis besar, ada dua teori tentang pengakuan dalam hukum internasional, yaitu satu teori konstitutif, dua teori deklaratif atau evidence theory. Persyaratan dalam satu konvenan. Konvenan yaitu perjanjian internasional yang intinya sama dengan charter, contohnya Anggaran Dasar Liga Bangsa-Bangsa tanggal 28 Juni 1919 di Paris, Mutata Real oleh Liga Bangsa-Bangsa. Menurut Konvensi Montevideo 1149 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai pendudukan yang tetap, wilayah tertentu, permintaan yang sah, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Maka dari itu terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional. Praktiken atau kebiasaan negara-negara. Keyakinan dari negara-negara bahwa kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban hukum. Sudah sah menjadi kebiasaan oleh beberapa negara, digunakan untuk kemajuan globalisasi, sifat modern digunakan oleh negara adidaya. Maju disahkan oleh hukum internasional. Slave determination atau slave determination merupakan hak yang tidak dapat ditarik dari setiap bangsa dan dimiliki. Kewajiban timbal balik di mana peperangan
dari hak tidak dapat dilepaskan dari aturan hukum internasional lainnya. Slap dignation adalah pras individu yang berkaitan dengan pilihan dalam mengawali pengaturan tindakan. Asas Pacta Savenda, prinsip hukum hak internasional. Pacta Sunt Savenda berarti hak dan kewajiban semua pihak dalam perjanjian internasional harus dilakukan dan pelanggarannya akan dikenakan konsekuensi sesuai hukum internasional yang berlaku. Makna dari Pacta Sunt Savenda adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Dikaitkan dengan hukum positif, maka kekuatan memikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang. Personality negara sebagai subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh menurut Konvensi Montevideo 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Secara umum, subjek hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, dan individu. Kepribadian hukum ini menjadi signifikan bagi organisasi internasional dalam hal memungkinkan organisasi internasional tersebut menjalankan fungsi hukumnya seperti membuat kontrak, membuat perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memiliki imunitasi dan hak-hak tertentu. Oke. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam mahasiswa.